Hai guys, hari ini Amsterdam lagi hujan nih. Dan berhubung kemarin ada yang request untuk gue room tour, dan gue nggak bisa kemana-mana, mari kita room tour. Oh AD, welcome to my house. Nah ini harusnya ada lagunya, tapi gue kagak ngerti gimana. Puterin bang, anjay. Surr. Woohoo. Yas. Oke, gue kayak bakal mulai dari ruang ini apa ya? Living room. Jadi living room gue itu view-nya sangat menyenangkan. Terus di depan rumah gue ada tebak ada restoran, kelihatan gak sih? Restoran namanya Kemang. Dia jual makanan Indonesia. Di sini banyak sih restoran Indonesia sebenarnya. Nah, terus di ruangan ini centerpiece-nya adalah ini karya gue tahun 2011. Gue ada exhibition masih aktif dulu di dunia seni. Jadi ini adalah salah satu karya gue namanya Obscure. Terus bisa dilihat ini adalah baju yang kemarin gue bilang gue suka banget. Dia standby di situ. Terus ada apa ya? Ada selimut karena suka kedinginan. Nah, selimut ini tuh lumayan spesial juga buat gue karena ini tuh gue nemu waktu lagi jalan-jalan ke Iceland. Terus teman gue Kamanda, halo Kamanda. Dia rekomen gue datang ke toko Fisher yang ternyata punyanya Honsi, vokalisnya Siguros. Terus dia tuh macam-macam gitu, dia bikin selimut ini, terus dia juga bikin kayak sabun, bikin parfum yang baunya aneh-aneh banget. Intinya gue suka. Ini temanya buku apa ya? Art design, architecture. Ada Le Corbusier. Sama ini salah satu seniman favorit gue, Henry Dargar. Daido Moriyama, fotografer Jepang favorit juga. Rinko Kawauchi dan masih banyak fotografer dan seniman lain. Henry Dargar lagi, Phyllis Galembo. Terus oke, ini sebenarnya spesial yang ini. Jadi gue tuh dulu tuh cinta banget sama Harmony Korine. Dia tuh salah satu director film kayak Spring Breakers, Gamuk, Julian Donkey Boy. Nah ini tuh dari filmnya dia yang Trash Humpers. Terus gue nemu waktu lagi jalan-jalan di toko buku gitu. Terus ngelihat ini apa nih, ada tanda tangan Harmony Korine. Jadi dia tuh bikin edisi VHS zaman dulu. Terus dia timpa filmnya dia gitu, yang Trash Humpers itu. Dan ini salah satu yang dia timpa itu Jurassic Park. Dia gambar-gambar udah gitu dia kayak tanda tangan. Jadi ini isinya udah bukan Jurassic Park, ini isinya film dia yang judulnya Trash Humpers. Terus ini buku yang sekarang lagi gue baca, Design as Art, Bruno Munari. Lumayan seru. Culture Map, ini dikasih hadiah sama Jazz. Waktu sebelum pindah ke sini dia bilang baca buku ini akan ngebantu banget buat integrate ke culture baru. Thank you Jazz. Terus David Hockney dan ya buku-buku lain. Gue lumayan suka buku sih, jadi gue emang bawa dari Jakarta waktu sebelum kesini. Terus Objet Amsterdam ini udah mau habis. Dan ini tuh merek ini Maris Stella Maris itu di sini tuh ada kayak uh, tokonya yang kita bisa refill gitu. Jadi cuman isinya aja, ntar nggak usah ganti botolnya. Ini apa ya? Ini Seletti Hybrid namanya. Dia kayak dua piring digabungin gitu. Lucu deh. Ada satu lagi yang ingin gue jadiin tatakan buat tanaman. Sama ini keramik-keramik dari Indonesia nih. Tuh, ada lagi di sini. Lampu ini nggak gue nyalain, tapi gue suka banget bentuknya tuh kayak jadul gitu. Ini dari suku Soko Green Things ya. Punyanya Nat. Dia kayak refurbish barang-barang vintage zaman dulu gitu. Dan ini adalah potnya Hey Design. Nah ini di TV lagi nonton The Square, tapi dari tadi nggak konsen, akhirnya gue nge-vlog aja. The Square tuh direkturnya yang bikin Triangle of Sadness. Bagus, harus nonton. Oke, on to the next one. Ini adalah another buku-buku lagi. Terus ini ada hadiah ulang tahun terakhir dari geng teteh-teteh kesayangan aku. Dia tuh jadi kayak seniman dari UK kalau nggak salah. Jenny Korn. Terus ini tuh harusnya Taeyongnya NCT.
Dia ada photoshoot di majalah gitu. Cuman agak peyang nih kita lihat-lihat Taeyongnya. Anyway, gue tuh si Jenny nanti gue akan tunjukin deh koleksi NCT gue juga. Terus ini ada kartunya, kartu juga gemes. Kartunya gemes. Tuh, happy birthday Kaina, miss you, geng Neo plus plus. Nah, kemudian ini adalah hadiah dari apa ya, best kostum atau apa gitu, ulang tahunnya Kak Tatam waktu itu. Lucu. Ini dari yang bikin Ochiko. Dari Jakarta juga gue bawa. Ini adalah koleksi buku-buku gue. Ada cuman banyak yang belum gue buka, kan belum gue baca sih. Dan ini buku favorit gue sepanjang masa. Yang belum nonton, yang belum baca please baca. Ini bagus banget. Lilin Koneng gue beli di sini. Terus wow, debu. Terus ini adalah buku-buku. Ada McQueen, Yohji Yamamoto, dan lain-lain buku-buku fashion. Tapi kok debuan ya? Ketahuan nih, nggak pernah dibacain lagi. Terus ini ada adiknya si Zebra. Ini yang bikin teman gue nih. Gue manggilnya Bude Kania. Dia ada brand keramik gitu. Ini umurnya udah kayak, gue nggak tahu deh, udah belasan tahun tapi nggak habis-habis. Kenapa? Karena dulu tuh sempat ada satu toko di Paris namanya Colette. Gue tuh suka banget tokonya karena menurut gue cukup menggebrak. Dan ini tuh isinya kayak baunya kayak apa ya, kayak kelapa-kelapa gitu. Apa, gue suka banget deh baunya. Nah ini emang sengaja gue jarang semprot-semprot karena gue suka kangen sama Colette. Sekarang udah tutup tokonya forever and ever. Jadi gue ya udah. Terus apa lagi ya? Oh ini. Jadi ini sebentar, gue pinggir-pinggirin dulu. Jadi ini gue nggak tahu ini kursi atau meja, tapi yang jelas ini kado ulang tahun dari kakak dan nyokap gue. Mungkin ulang tahun gue 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ya pokoknya itu. Jadi barang-barang yang gue bawa ke sini itu tuh sebenarnya nggak banyak karena apartemennya furnished anyway. Jadi gue tuh cuman bawa karpet, gue bawa terus lukisan-lukisan, dekorasi-dekorasi sama buku, sama pakaian sih. Jadi kenapa gue bawa barang-barang itu adalah gue tuh pengen membuat stay gue di Amsterdam tuh berasa rumah gue di Jakarta gitu. Makanya gue tuh banyak bawa barang-barang yang emang ada value memorinya gitu. Jadi gue berasa tetap dikelilingin sama orang-orang terdekat gue gitu. Kok tiba-tiba serius sih? Ini workstation gue, mostly gue spend time gue di sini. Ini ada note rahasia. Oke, ini penting karena gue tuh suka nge-timingin gitu loh kalau gue kerja. Misal kayak gue membalas email atau gue ngerjain presentasi 30 menit. Terus kayak dia akan countdown gitu. Jadi lumayan buat bikin lebih produktif. Ini adalah gelas yang gue dapat dari nonton konsernya New Order bulan Oktober kalau nggak salah. Terus tahunnya kan yang Substance ini tuh tahun lahir gue. Jadi gue suka mechanical keyboard gini nih, yang bunyinya tuh wow, ASMR. Terus ada mouse ini dari tim gue yang di Indonesia. Thank you ya guys. Ini kepake banget loh, dia tipis gitu, lucu. Bawahnya kabel-kabel serabutan. Ini tas kantor gue yang biasa gue pakai. Selalu sedia tumbler dan selalu sedia payung karena udara di Amsterdam tuh tidak pernah bisa diduga. Apa lagi ya? Ini dia nih. Ini adalah koleksi NCT gue. Gue tuh si Jenny sih pada dasarnya. Ya gue tuh intinya gue tuh si Jenny pada dasarnya. Jadi gue tuh koleksi album-albumnya NCT. Terus ini kalau misalnya diintip, jreng, ada light sticknya di balik situ. Terus ini masih NCT-an. Ini adalah kayak gelang-gelang bekas nonton konsernya mereka nih. Gue simpenin.
Dan ya karena gue Taeyong jadi gue juga ngoleksi album dia yang solo dan mini albumnya dan lain-lain. Dan tentunya ada New Jeans. New Jeans juga gue favorit. Ini nadar buku-buku gue, ini koleksi harmoni korin gue sih di sini nih. Kebanyakan. Nah, ini adalah pajangan dari Tommy, salah satu sahabat gue yang kemarin sempat kesini. Lucu sekali loh. Warnanya biru gini lagi gemes. Nah, terus yang ini adalah, jadi kan tadi gue ada salah satu bukunya Daido Moriyama ya. Gue tunjukin kan tadi ada bukunya Daido Moriyama mana sih? Ya ada beberapa lah di situ. Jadi dia tuh fotografer Jepang favorit gue. Terus kayak 12 tahun yang lalu dia tuh sempat ngadain workshop gitu. Terus gue datang ke workshopnya. Terus ini adalah salah satu karya dia yang terkenal. Dia tuh kayak apa sih, balon udara gitu bentuk ikan paus. Terus di atas kota Paris. Terus jadi ada itu karisma. Terus ada tanda tangannya. Nah yang berikutnya ini juga gue baru dari Jakarta. Ini foto hasil karyanya Leandro, temen gue. Nggak tahu, suka aja kayak kursi gitu, lucu. Terus ini pajangan-pajangan keramik juga rata-rata dari Jakarta. Ini juga dari Budi Kania. Dan ini adalah dua orang yang sangat-sangat gue sayangi, bokap gue sama nyokap gue. Lucu ya fotonya. Oke, sekarang ke meja makan. Ada perintilan maaf. Ini adalah, ini juga kemarin gue beli pas lagi ada pameran gitu di sini. Ada tanda tangannya. Yang bikin Gustav Wassmann. Terus ini gue beli buat hadiah ulang tahun ke diri sendiri. Terus ini juga apa ya? Ini kelihatannya kayak keramik gitu, padahal dia tuh enggak. Dia tuh kayak nyot-nyot, lucu kan? Gaetano Pesce fish design. Dia ada macam-macam gitu bentuknya, gemes deh. Nah, view belakang apartemen gue tuh gini loh. Kayak gitu sendu. Ya di Amsterdam di mana-mana sendu sih. Nah, sekarang dapur, rak buat cucian. Tapi dia tuh bolong gitu bawahnya, jadi gue harus beli tatakan gini lagi. Sabun cuci tangan, sabun cuci piring. Ini ada protein rasa apa? Pistachio. Gue pencinta pistachio tolak angin tentunya. Ini buat manasin air, ini buat bikin kopi. Kemudian ini tentunya ada bawang goreng, teri kacang. Terus ada bawang goreng lagi dan bawang goreng lagi. Dan dua bawang goreng ini gue beli di supermarket sini, guys. Jadi gak usah jauh-jauh nyari bawang goreng, cuman kan ori tetap dari Indonesia. Terus kecap asin, apa lah ini, kecap manis, minyak wijen, gochujang dan lain-lain. Karena pada dasarnya gue suka masak, jadi gue tuh emang punya macem-macem saus-sausan gini. Ada air fryer, ada rice cooker, ada kompor yang udah gue abuse banget. Sama ada ini microwave. Microwave-nya lucu warnanya, warna apa sih? Kayak gitu deh, hijau gemes. Lanjut perbumbuan. Terus ini ada gemes banget deh. Ini dari kakak gue nih, Kak Aida. Terus ada suara burungnya. Kedengeran nggak? Maaf, kena kecap. Jadi dia tuh kalau ada yang lewat ada suara burungnya. Gemas. Kedengeran kan? Kedengeran gak sih? kulkas gue belum belanja, jadi rada kasihan. Tadi baru masak nasi goreng, terus kayak bikinnya banyak jadi nggak habis. Salmon, terus ada smoked chicken, bir alpukat, tempe nih dijual nih di supermarket, tempe, aneka sambalan, tentu ada sambal Mama Rudy, sambal baja, miso. Terus apa ya? Ya udah sih gitu aja, nggak seru. Nah terus ini lemari harta karun, tentunya ada yang selera kau. Ini enak banget, anget-anget. Terus ya gitu. Tapi di sini Indominya kayak nggak segurih di Jakarta deh. Terus ada bumbu-bumbu nasi goreng tentunya. Bumbu tempe goreng adalah penting buat tempe yang tadi. Terus ini apa sih? Nasi beras
pasta, ciki-cikian, another mie-mian, sup sama kaldu-kaldu. Ini agak berantakan ya, maaf guys. Ke kamar mandi gue. Kamar mandi gue ngapain ya nih? Oh ya, bentar. Halo. Ya ini ada kayak ngintip aja. Set. Wait, ada fellow. Hai Agan. Ini kepake banget by the way, gue tuh kalau ini rambut pakai ini. Dah, sisanya rahasia. Toilet, kaset, apa lagi guys? Oke, shower, terus mesin cuci sama dryer. Gue sih awal-awal ada parno gitu kan nyuci, karena biasa nyuci pakai tangan. Terus di sini jadi nyuci pakai mesin, kayak rusak nggak sih baju? Ternyata enggak, aman. Nah, kamar gue itu ada di sini. Jadi gue kalau misalnya mau pipis malam-malam gue harus ke sini. Gila, gue nggak jago banget pakai gimbal ini. Salah. Nah, ini lantai 2-nya. Ini ada koleksi sepatu gue. Sekilas aja nggak penting. Terus ada ini lagi nih, ada si Maris ini. Tapi wanginya beda. Terus, nah ini kayak second bedroom gitu. Jadi kalau ada teman gue yang nginep di sini, biasanya tidurnya di kamar ini nih. Ini penting karena gue nggak suka nyetrika. Jadi steamer aja. Terus view-nya kurang lebih seperti ini dari sini. Nah, terus di sini ada gudang. Nggak penting. Kalau kata orang-orang di AD Open Doors, ini where the magic happens ya. Ini kamar gue. Ini ada koper gue kebuka karena gue mau ada bisnis travel hari Senin. Kedua, ini salah satu parfum yang lagi gue suka pakai, pistachio. Kan gue bilang kan gue suka pistachio tadi. Ya udah, intinya gitu aja sih guys apartemen gue. Barangnya nggak sebanyak barang-barang gue di Jakarta sih. Kayak barang gue di Jakarta lebih amburadul. Udah ya, nggak seru ya. Oke, by the way guys, gue mau bilang makasih banget buat teman-teman gue dan buat kalian semua atas supportnya. Vlog pertama gue itu gue nervous banget, 12 menit isinya cuma malu, mohon maaf. Gue masih membiasakan ngomong sama kamera. Kemarin tuh lumayan banyak koreksi dari teman-teman gue, koreksi feedback gitu yang membangun. Pertama, gue itu harusnya nulis kalau ada tulisan-tulisan tuh di tengah, jadi nggak ngalangin subtitles. Terus ada yang rekomendasiin juga cara dapat musiknya tuh gimana supaya videonya nggak terlalu krik-krik. Terus ada yang rekomendasi juga isinya konten-konten macem-macem. Thank you banget ide-idenya. Ada yang bilang gue ngomongnya terlalu kecil, jadi ini di video kali ini gue coba ngomongnya rada gedean. Another feedback for myself. Suara nafas gue kedengeran guys, sumpah. Kalian nyadar gak sih ada di beberapa part tuh nafas gue kedengeran? Emang nafas gue sekencang itu ya? Harusnya tuh orang nafas tuh gimana sih? Kayak itu jadi muka gue rada kayak nahan bersin sih. Susah. Pokoknya nggak apa-apa. Kalau misalnya kedengeran ya udah, mau gimana lagi. Itu cara ngeditnya gimana guys? Kalau misalnya nafas gue kedengeran banget di video, itu cara ngeditnya gimana? Ada yang bisa jelasin apa enggak? Sama satu lagi, di vlog gue yang pertama, itu tuh ada, kalau kalian bisa spot Superman, ngacung. Karena gue, kok ada Superman gitu? Kayak, kok ada Superman gitu? Jadi, ya pokoknya kalau lihat Superman ngacung, tebak di menit dan detik keberapa. Anyway, menyenangkan sekali bisa sharing sama kalian. Dan semoga bisa konsisten ya. Karena ini video kedua gue. Semoga ada ketiga, keempat, sampai ke 100, 200 gitu. Jadi gue konsisten terus. Itu adalah kunci untuk sukses. Bye semua.